Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bikulli lisan al-ma'bud fi kulli zaman. La yakhlu min ilmihi makan jalla 'anil ashbahi wal andad wa tanazzaha 'anis sahibati wal awlad. لا تمثله العقول بالتفكير كما لا تتوهمه القلوب بالتصوير والصلاة والسلام على البشير النذير الحاشر الذي بعثه الله بالحق رحمة للعالمين قبل قيام يوم تبلى السرائر ولقد قال عز من قائل في محكم التنزيل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله أما بعد. Jamaah sidang salat subuh Jamaah Masjid Al-Husna yang Allah muliakan, segala puji dan puja teruntuk Allah Azza wa Jalla yang maha luas kasih sayang dan ampunannya. Dan tentu kita berbahagia di pagi hari ini masih diperkenankan, diberi kesadaran untuk mensyukurinya, karena betapa banyak manusia yang mempersempit keluasan kasih sayangnya dengan mengatakan bahwa nikmat itu hanyalah kebahagiaan dunia saja. Salawat dan bersanding salam semoga selalu terlimpah curahkan kehadirat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tak kenal lelah siang dan malam mengingatkan manusia agar kembali ke pangkuan Tuhannya. Jamaah sekalian yang Allah muliakan, pertemuan kita kali ini kita awali dengan satu bab di halaman 387 dari kitab At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, Ma'rifatil Mashfu' fihim bi atharis sujudi wa bayadil wujuh. Mengenali orang-orang yang diberikan syafaat dengan ciri bekas tanda sujud dan juga berseri-serinya wajah mereka, bercahaya putih aura mereka. Diawali dengan sebuah hadis yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, di antara mereka ada yang diberi kesempatan untuk bisa melewati jembatan atau as-sirat. Kemudian kembali ke awal, jika Allah sudah selesai dari memutuskan perkara daripada hamba-hambanya, kemudian dengan kasih sayangnya Allah hendak mengeluarkan seorang penduduk neraka, maka Allah akan memerintahkan orang yang tidak sama sekali berbuat syirik, yang berucap la ilaha illallah, maka para malaikat itu dapat mengenali mereka dengan atharis sujud, dengan bekas tanda sujud. Ta'kulun naru ibna Adam illa atharas sujud, kata beliau. Manusia akan menjadi santapan api neraka seluruh tubuhnya kecuali bekas atau tanda sujud. Wa harramallahu 'alan nari an ta'kula atharas sujud fayakhrujuna minan nar qadim tuhishu fayusabbu 'alaihim ma'al haya. Dan saat dikeluarkan mereka sudah menghitam gosong, lalu dituangkanlah ke seluruh tubuh mereka air kehidupan,
maka mereka pun akan kembali tumbuh seperti tumbuhnya benih-benih pepohonan yang terkena aliran air hujan. Hadis ini tercantum dalam Sahih Bukhari 7473 dan Muslim 182. Kemudian ada juga sebuah hadis yang bersumber dari Jabir ibn Abdullah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna qauman yakhrujuna minan nar yahtariquna fiha illa daratu wujuhihim hatta yadkhulul jannah." Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim 191, hadis yang sahih. Sesungguhnya ada sekelompok manusia, satu kaum yang akan keluar dari neraka setelah mereka terbakar di dalamnya, akan tetapi ada daerah atau lingkaran wajah mereka yang tidak terkena api neraka, maka mereka pun dimasukkan ke dalam surga. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan skincare anti api neraka. Jadi kalau ibu-ibu ingin wajahnya awet muda sampai di akhirat sana, perbanyaklah atharus sujud, perbanyaklah bekas tanda sujud. Itulah skincare anti api neraka, bukan anti badai lagi, Bu. Kemudian pada bagian paling bawah di halaman 387 ada sebuah riwayat juga yang bersumber dari Abu Hurairah yang berbunyi, "Innamas syafa'atu yaumal qiyamati liman 'amilal kaba'ir min ummati thumma matu 'alaiha." Di hari kiamat kelak ada satu syafaat khusus untuk para pelaku dosa besar dari kalangan umatku yang mereka meninggal dunia belum sempat bertaubat, habis mabuk-mabukan, habis naudzubillah berzina, habis membunuh orang, belum sempat bertobat, mati. Lalu bagaimana nasib mereka? Fahum fil babil awwali min jahannama la taswaddu wujuhuhum wa la tazraqu a'yunuhum. Orang model begini, muslim, pelaku dosa besar belum sempat bertaubat, maka tempatnya adalah di pintu pertama dari neraka jahanam. Namun uniknya kata hadis ini atau riwayat ini, meskipun berada di neraka, wajah mereka tidak menghitam, mata mereka tidak membiru, sebagaimana layaknya para penghuni neraka dari kalangan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Kemudian apa? Wala yughallawna bil aghlal wala yuqarranuna ma'asyayatin atau bisyayatin. Dalam riwayat lain ma'asyayatin. Wala yudrabuna bil maqami' wala yutrahuna fil adrak. Selain tidak menghitam dan membiru, mereka juga tidak dibelenggu dengan belenggu besi di dalam neraka, tangan dan leher mereka atau kaki mereka. Dan mereka tidak dipertemankan dengan setan. Kita tahu bahwa penduduk neraka itu akan dipertemankan dengan setan. Ada banyak disebutkan dalam Quran. Kemudian juga mereka tidak dipukul dengan al-maqami', palu-palu besi, dan tidak dilempar ke peringkat atau tingkatan terendah yang semakin parah siksaannya dari tingkatan-tingkatan neraka. Kemudian dalam riwayat ini juga dikatakan, di antara para pelaku dosa besar itu, man yamkusu fiha sa'atan thumma yakhruj. Ada yang tinggal di sana 1 jam saja,
short time. Wa minhum man yamkuthu fiha yauman thumma yakhruj. Ada yang tinggal di sana sehari saja kemudian keluar. Wa minhum man yamkuthu fiha syahran thumma yakhruj wa minhum man yamkuthu fiha sanatan thumma yakhruj. Ada yang sebulan kayak orang ngontrak, ada yang setahun juga kayak orang ngontrak, kemudian dikeluarkan. Wa aktsaruhum mukthan, atau dalam riwayat lain wa atwaluhum fiha mukthan mithlu dunya mundu yaumin khuliqat ila yaumin ufniyat. Dan yang paling lama para pelaku dosa besar, ya, masa tinggalnya adalah 7.000 tahun di neraka sana. Na'udzubillah. Jadi pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam menurut riwayat ini masa tinggalnya paling lama adalah 7.000 tahun, seperti usia dunia, seperti umur bumi sejak awal diciptakan hingga bumi tersebut dihancurkan. Nah, seperti biasa, bagaimana status hadis ini? Bagaimana Bapak status hadis ini? Apakah sahih? Kalau sahih cukup mengerikan atau membahagiakan? Karena ada yang cuma 1 jam di neraka. Hadis ini dicantumkan oleh Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi di dalam Nawadiril Usul jilid kedua halaman 36. Di footnote kitab ini tidak disebutkan derajatnya. Waduh, gimana dong? Tenang, saya carikan di referensi lain. Ternyata disebutkan di dalam At-Takhwif Minan Nar karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, dan beliau menukil pendapat Al-Imam Ad-Daruqutni bahwa hadis ini munkar. Hadis ini diingkari matannya, isinya oleh para ulama. Sisi lain dari sisi matannya munkar, ternyata di dalam mata rantai para perawinya ada seorang yang bernama Al-Yaman. Orang ini dhaif, atau juga ada perawi lain yang tidak dikenal. Jadi hadis ini kesimpulannya adalah hadis yang lemah. Al-Yaman, seorang perawi yang bernama Al-Yaman, dikatakan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni di dalam kitabnya Al-Mukhtalaf, orang yang majhul, tidak dikenal. Wa miskin Abu Fatimah. Abu Fatimah. Ada juga perawi yang bernama miskin Abu Fatimah. Orang ini lemah. Kemudian juga ada Muhammad ibn Humair atau Hamir. La a'rifuhu, kata Al-Imam Ad-Daruqutni, saya tidak mengenal orang ini, kecuali di dalam riwayat ini saja baru kelihatan, baru nongol nih orang. Sedangkan Asy-Syaikh Al-Albani menambahkan di dalam As-Silsilah Ad-Dha'ifah 5381 nomornya, hadis ini maudhu', palsu. Jadi dengan teks atau nas seperti ini tidak bisa dijadikan hujjah, meskipun tidak semua maknanya itu salah. Karena intinya ada satu inti yang benar, bahwa pelaku dosa besar dari kalangan umat Nabi Muhammad yang muslim itu akan dipastikan keluar selama masih ada iman di dalam hatinya. Kemudian Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali di dalam Kashfu Ulumil Akhirah mengatakan
innahu yu'ta bi ahlil kabairi min ummati Muhammadi sallallahu alaihi wasallam syuyukhan wa ajaiza wa kuhulan wa nisaan wa syababan. Nanti di padang mahsyar calon penghuni neraka dari kalangan pelaku dosa besar umatnya Nabi Muhammad yang muslim dikumpulkan di depan pintu neraka. Kondisi mereka syuyukhan wa ajaiz, udah tua renta. Ada yang tua renta tapi masih suka dan gemar berdosa. Ada berondong tua katanya, masih gemar berbuat dosa. Ada juga nenek-nenek yang waktu meninggal masih gibah aja, dosa besar juga ini. Ya Bu ya, ada Bu. Nisaan wa syababan, wanita dan juga anak muda juga ada, terutama anak muda masih menggebu-gebu berbuat hal yang tabu. Lalu malaikat atau malak yang disebut dengan Malik, penjaga neraka, melihat mereka. Beliau ini heran. Kenapa heran? Man antum ma'asyiral ashqiya, siapa kalian wahai orang yang saat ini menderita? Mali ara aydiyakum la tughal wa lam tudu alaikumul aglal wassalasil wa lam taswaddu wujuhukum wa ma warada alayya ahsana minkum. Siapa kalian calon penduduk neraka tapi kok tangannya enggak dibelenggu, wajah kalian tidak menghitam, dan tidak pernah ada penduduk neraka yang datang dalam kondisi lebih baik daripada kalian. Maka mereka berkata, ya Maliku nahnu ashqiya ummati Muhammad, da'na nabki ala dhunubina. Wahai Malik, kami adalah orang-orang yang akan menderita atau adalah orang-orang yang pendosa dari kalangan umatnya Nabi Muhammad. Biarkan kami sekarang menangisi nasib kami. Kita tahu bahwa calon penduduk surga dalam banyak riwayat hadis yang hasan dikembalikan ke usia 33 tahun. Jurdan murdan mukahhalin, tidak berbulu di area wajah dan di badan, kemudian juga bercelak matanya, bahkan memakai afanin. Afanin itu semacam perhiasan di kepala yang terbuat dari ranting. Kemudian mereka setampan Nabi Yusuf, sesabar Nabi Ayub. Sedangkan penduduk neraka, kenapa di sini dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya, meskipun tanpa disebutkan mata rantai para perawinya, nggak jelas statusnya ya, kita hanya bacakan saja sebagai ilmiah. Kenapa penduduk neraka tidak disebutkan, dikembalikan ke usia berapa mereka saat dimasukkan ke neraka? Ya karena memang tidak ada hadis yang hasan bahkan yang menyebutkan usia berapa penduduk neraka saat dimasukkan ke neraka. Di sini disebutkan masih dalam kondisi syuyukhan, orang yang tua renta. Yang ada adalah mereka disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah, misalnya riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, bahwasannya ghildu jildil kafir isnan wa arba'in dira'an, tebalnya kulit penduduk neraka itu 42 hasta. Di dalam riwayat lain, di dalam Az-Zawajir karya Al-Imam Al-Haytami jilid kedua halaman 254, itu 70 hasta. Itu tebal kulitnya doang. Yang dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi,
agar semakin mantap rasa siksaannya. Kemudian dirsuhu mithlu Uhud, gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Kalau gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud, kira-kira mulutnya segede apa? Kemudian apa ini namanya? Bahunya itu dikatakan aduduhu mithlu ma bainal Madinah wal Baydha. Bahunya seperti antara Madinah dengan Al-Baydha. Jaraknya sekitar 30 km. Itu dari bagian atas ke sikunya. Al-Baydha ini ada yang mengatakan sebuah wilayah, ada yang mengatakan sebuah gunung. Kemudian wa fakhidhuhu mithlu wariqan atau warqan. Pahanya panjangnya seperti wariqan atau warqan, sebuah gunung hitam. Kalau antum berangkat dari Madinah ke Mekah, itu ada di sebelah kanan. Tingginya itu gunung 2400 kaki, ya, ukuran kaki 2400 feet di atas permukaan laut. Dan ini terletak di sebuah daerah yang namanya Habtin, 70 km dari Madinah. Dan disitulah ada makam Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi yang ada adalah gambaran fisiknya saja penduduk neraka itu. Adapun umurnya tidak dikembalikan muda, ya. Kemudian Malik, penjaga neraka, berkata kepada mereka, ubku falan yanfa'akumul buka. Silakan menangis, enggak ada gunanya tangisan kalian. La ilaha illallah. Fakam min syaikhin wada'a yadahu ala lihiyatihi wa yaqulu wa syaibatah wa tula hasratah wa dha'fa quwwatah. Sambil memegang jenggotnya itu orang, berarti kan tua ini. Biasanya yang jenggotan panjang. Wahai ubanku, di jenggotnya maksudnya. Binasalah, karena akan panjang masa tinggal kita di neraka dan sudah melemah tubuh kita. Nah, sudah tua, lemah, fisiknya dibikin besar. Di dalam riwayat lain dikatakan uzimu wa fukhimu, dibikin besar fisiknya. Kemudian dikatakan juga wa kam min kahlin yunadi wa musibata wa atwala maqama, sama maknanya. Celakalah, binasa, musibah, panjang nih kita tinggal di neraka. Wa kam min syabin yunadi wa asafah wa syababah ala taghayyuri hasna atau hasanah. Yang muda juga teriak-teriak terus. Coba dulu waktu muda saya tidak berbuat dosa. Wa kam min imra'atin qad qabadat ala nasiyatiha wa sya'riha wa hiya tunadi wa sau'ata. Seorang wanita terus memegangi keningnya sambil dan rambutnya sambil berteriak-teriak, wahai auratku yang telah aku singkap penutup-penutupnya. Fayabkuna alfa amin, mereka pun menangis 1000 tahun. Lalu ada panggilan dari Allah, wahai Malik, masukkanlah mereka ke dalam neraka di pintu pertama. Saat api neraka hendak mengambil mereka, melahap mereka, maka semuanya itu orang-orang pendosa tadi berkata, la ilaha illallah, fatanfiru anhumun naru 500 am. Maka api neraka pun berlari sejauh 500 tahun. Thumma ya'khuduna fil bukai fatashtaddu aswatuhum. Mereka nangis lagi, makin mengeras tangisannya. Lalu ada panggilan lagi dari Allah, wahai api neraka, ambillah mereka. Wahai Malik, masukkanlah mereka ke pintu pertama daripada neraka. Pada saat itulah terdengar suara gemuruh bagaikan kilat yang menyambar, suara api neraka. Saat api neraka hendak membakar mereka atau membakar hati mereka,
maka Imam Malik zajaraha wa ja'ala yaqul la tuhriqi qalban fihi al-Qur'an. Wahai api neraka, jangan kau bakar hati yang di dalamnya masih ada ayat Al-Qur'an. Alhamdulillah, Indonesia ini meskipun udah gedenya jadi tukang mabok judi, masih kecil pernah TPA. Ya Bu, pernah TPA nggak Bu? Masih ada setahun 2 tahun itu Quran nempel, pernah nempel gitu ya. Nah, maka anak kita kalau bisa sampai meninggal Al-Quran tetap dihafal gitu ya. Jadi jangan sampai anaknya rapet pakai gamis, emaknya yang nganterin pakai legging ya, atau bapaknya nganterin pakai celana pendek, waktunya sholat asar kagak ngikut sholat. Anaknya doang disuruh soleh-soleh, bapaknya mah bodoh ting. Jangan sampai ya. Meskipun riwayat ini sekali lagi ya disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali tanpa menyebutkan derajat dan para perawinya. Kemudian apa? Wa kana wi'a'al iman. Hati itu adalah wadah daripada iman. Fa idza bizzabaniyati qad ja'u bil hamim. Lalu ada malaikat zabaniyah membawa al-hamim, air yang mendidih, untuk dituangkan ke perut mereka. Maka kata Malik, la tudkhilul hamim butunan akhmasaha Ramadan. Wahai zabaniyah, jangan kau masukkan itu air panas ke dalam perut yang pernah dibuat lapar oleh Ramadan. Allahu akbar. Wala tuhriqun naru jibahan sajadat lillah. Dan api neraka tidak akan membakar jibah, jamak dari jabha artinya dahi, jidat, yang pernah bersujud kepada Allah. Nah, meskipun riwayat ini tidak disebutkan statusnya, tapi ada potongan-potongan yang sesuai dengan dalil-dalil yang sahih. Di antaranya bahwa atharus sujud tidak tersentuh neraka, khususnya bagian wajah. Lalu mereka pun dikeluarkan dalam keadaan gosong, seperti gelapnya waktu maghrib gitu ya. Kemudian kita beranjak ke halaman berikutnya. Bab ma yurja min rahmatillahi ta'ala wa maghfiratihi wa afwihi yaumal qiyamah. Bab kasih sayang Allah yang diharapkan dan ampunan yang diinginkan serta kemaafan pada hari kiamat yang juga kita sama-sama nantikan. Diawali dengan ucapan Al-Imam Al-Hasanul Basri, di mana beliau mengatakan Allah nanti akan berkata kepada seluruh manusia yang muslim di hari kiamat, jawwizu as-sirat bi'afwi wadkhulul jannata bi rahmati waqtasimuha bi a'malikum. Lewatilah jembatan sirat dengan kemaafanku, masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku, dan berbagilah tempat tinggal di neraka dengan amalan-amalan kalian. Yunadi munadin min tahtil arsh, akan ada seorang malaikat yang menyeru, berseru, ya ummata Muhammad, mewakili Allah, ya ummata Muhammad, amma ma kana li kibalakum faqad wahabtuhu lakum wa baqiyatit tabi'at fatawahabuha fima bainakum wadkhulul jannata bi rahmati. Wahai umatnya Muhammad, adapun kesalahan dan dosa kalian yang kaitannya dengan perintah dan laranganku aku sudah maafkan. Tersisalah sengketa di antara kalian, maka saling memaafkanlah dan masuklah ke dalam surga dengan kasih sayangku. Nah, bagaimana status hadis ini? Dikatakan di dalam kitab As-Sibaiyat, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Iraqi di dalam Takhrij Al-Ihya
jilid kelima halaman 313, bersumber dari Anas ibn Malik. Di dalamnya ada Al-Hasan ibn Dawud Al-Balkhi, dikatakan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi, laisa bithiqatin. Orang ini bukanlah orang yang terpercaya. Nah, jadi riwayat ini tidak bisa kita katakan sebagai riwayat yang sahih. Kemudian As-Sanabahi berkata, dakhaltu ala Ubadah ibn Samit ibn As-Samit wa huwa fil mauti. Kata As-Sanabahi, saya pernah mendatangi atau menjenguk Ubadah ibn As-Samit dalam kondisi sakaratul maut. Kemudian saya menangis, kata As-Sanabahi. Lalu Ubadah malah menenangkan saya. Mahlan lima tabki. Tenang wahai As-Sanabahi, kenapa engkau menangis? Kemudian Ubadah berkata lagi, fa wallahi ma min haditsin sami'tuhu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lakum fihi khairun illa haddatstukumuh. Tidak pernah aku mendengar hadis Nabi satupun yang berisi kebaikan di dalamnya yang tidak pernah aku sampaikan untuk kalian. Namun ada satu hadis yang belum aku sampaikan dan akan aku sampaikan hari ini. Hadis itu adalah, aku pernah mendengar Nabi bersabda, man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah harramallahu alaihin nar. Ada di riwayat Muslim juga dengan nomor 29. Barang siapa yang bersaksi meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, Allah haramkan untuk jasadnya api neraka. Kemudian ada juga sebuah riwayat yang bersumber dari Salmanul Farisi. Inna Allah Ta'ala khalaqa yawma khalaqas samawati wal arda mi'ata rahmatin kullu rahmatin minha tibaqa ma bainas samai wal ard. Sesungguhnya pada saat Allah menciptakan langit dan bumi, saat itu juga Allah menciptakan 100 kasih sayang. Setiap satu dari 100 itu mampu memenuhi ruangan antara langit dan bumi, satu saja. Faja'ala fil ardi minha rahmatan wahida. Dari 100 itu ternyata yang diturunkan hanya satu di atas muka bumi, dan dengan satu itu ta'tiful walidatu ala waladiha. Dengan satu kasih sayang yang Allah turunkan itu bisa membuat seluruh ibu di atas permukaan bumi menyayangi anak-anaknya. Bayangkan manusia berapa miliar sekarang, satu kasih sayang cukup. Bahkan wat-tair wal wuhush, bahkan burung dan juga hewan-hewan buas, dengan satu rahmat itu bisa berkasih sayang dengan sesamanya. Fa idza kana yaumal qiyamah akmalaha bihadhihi rahmah. Dan kalau datang hari kiamat kelak, manusia sudah dibangkitkan, yang satu tadi dikembalikan, dipertemukan, dikumpulin dengan yang 99 untuk diberikan kepada orang muslim. Karena terlalu banyak yang berbuat dosa juga, perlu banyak kasih sayang, perlu banyak ampunan. Dalam riwayat Abu Hurairah yang ada di dalam Al-Mustadrak karya Al-Imamul Hakim, fa idza kana yaumal qiyamati rudda hadhihi rahmatu ala tilka tis'ah wa tis'in fa akmalaha mi'ata rahmatin farahima biha ibadahu yaumal qiyamah. Kalau hari kiamat kelak seperti yang kita katakan tadi, yang satu itu dikumpulkan kembali dengan yang 99, lalu Allah sempurnakan dan Allah beri kasih sayang semua hamba-hambanya pada hari kiamat yang beriman. Allahu Akbar. Kemudian juga ada sebuah riwayat yang dikatakan bersumber dari keturunan Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Dia menurunkan 100 rahmat. Setiap rahmatnya memenuhi ruang antara langit dan bumi.
Satu rahmat itu diturunkan di bumi, mampu memenuhi atau terbagi untuk seluruh makhluknya. Dengan itulah mereka saling berkasih sayang. Pada saat hari kiamat, kasih sayang itu dikumpulkan kembali dan Allah sempurnakan menjadi 100 dan dibagikan untuk seluruh hambanya yang muslim. Hatta inna iblisa la yatatawala laha raja'an an yanala minha syai'a. Sampai iblis yang hari itu udah siap masuk neraka pun pengen berebutan itu rahmat. Ya. Nah, lalu bagaimana status riwayat ini nih? Kalau yang tadi itu sahih, bahwasanya Allah menciptakan 100 rahmat, dibagikan 1 di bumi cukup buat semua, lalu dikembalikan menjadi 100 di akhirat dibagikan. Nah, ada poin tambahannya ini. Iblis ikut berebut kasih sayang ini sahih apa tidak? Maka kita katakan riwayat ini disebutkan oleh Al-Imam At-Tabarani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir dan juga Al-Mu'jamul Awsat dari Abu Hurairah yang lafadznya mirip begini. Demi jiwaku yang berada di genggamannya, kata Nabi Muhammad, atau menurut riwayat ini, akan masuk surga, akan benar-benar masuk ke dalam surga seorang fajir, seorang pendosa. Kemudian juga al-ahmaq, yang bodoh dalam kehidupannya. Dan juga demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya akan benar-benar masuk surga orang yang sudah terbakar gosong karena dosa-dosanya di neraka. Dan demi jiwaku yang berada di dalam genggamannya, Allah akan benar-benar mengampuni, memberikan ampunan pada hari kiamat, yang mana ampunan itu pun diperebutkan oleh iblis. Dia berharap dapat dapat mengambil ampunan tersebut. Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya mengatakan, hadza haditsun gharibun jiddan. Hadis ini sangat lemah. Karena kalau iblis mah sudah paten masuk neraka. Terlalu banyak ayat. Kemudian juga ada yang bunyinya begini. Aku adalah tuannya keturunan Adam, kata Nabi Muhammad, dan itu bukan kesombongan, itu memang pemberian Allah. Dan aku adalah manusia yang pertama kali terbuka kuburannya. Ini bukanlah kesombongan. Kemudian orang yang pertama kali berjatuhan tanah dari kepalanya, dari kuburannya, dan orang yang pertama kali masuk surga. Kemudian ma balu aqwamin yaz'umuna anna rahimi la tanfa. Apa yang dipikirkan oleh orang yang menyatakan bahwa kasih sayangku tidak bermanfaat. Inni la ashfa, aku akan benar-benar diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. Nah, kemudian yang menjadi poin kita adalah hatta inna iblisa la yatatawala fi syafa'ah, sampai-sampai iblis pun berebutan syafaat. Nah, jadi tema juga yang kita share di saat iblis berebutan syafaat. Nah, hadis ini juga dinyatakan sebagai hadis yang tidak sahih. Karena ada Ubaid ibn Ishaq dikatakan sebagai orang yang lemah. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imamul Bukhari, indahu manakir, dia banyak punya riwayat yang munkar. Kemudian Al-Imam Daruqutni mengatakan dhaif, dan Al-Imam Al-Azdi mengatakan matrukul hadis, hadisnya ditinggalkan. Sebagaimana juga dikatakan oleh Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi. Jadi kesimpulannya, tambahan tadi bahwa iblis berebutan rahmat, iblis berebutan syafaat, dan berebutan magfirah atau ampunan itu adalah riwayat yang lemah. Baik jamaah al-husna sekalian yang Allah muliakan. Kemudian yang terakhir ada sebuah riwayat yang dinyatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim sabit, valid, kuat di dalam kitabnya Hadil Arwah halaman 321.
dan juga oleh Al-Imam Al-Munawi di dalam Takhrij Ahaditsil Masabih jilid keempat halaman 428, isnaduhu jayyid, mata rantai para perawinya bagus. Kemudian juga Ibnu Hajar di dalam Mishkat Takhrij Mishkatul Masabih, derajatnya hasan. Sebagaimana juga beliau katakan di dalam Hidayatul Ruwat jilid kelima halaman 72 bahwa hadis ini hasanun. Apa bunyinya? Bersumber dari Anas ibn Malik, Nabi bersabda, akhriju minan nari man dzakaroni yauman aw khafani fi maqamin. Keluarkanlah wahai para malaikatku orang-orang yang sudah masuk neraka, keluarkan mereka dari neraka. Siapa? Yang pernah mengingat aku satu hari saja, meskipun hanya satu hari saja, atau yang pernah merasa takut kepadaku di satu tempat saja. Allahu Akbar. Oleh karenanya saya selalu mengatakan bahwa para ulama mengatakan, contohnya Al-Imam Asy-Shinqiti, akan selalu ada perbedaan antara yang berbuat maksiat lalu dia menangis, menyesal, bertobat, dia tutupi maksiatnya, dengan orang yang berbuat maksiat terang-terangan, tidak sedikit pun merasa sungkan, bahkan tidak merasa takut. Na'udzubillah. Baik, saudaraku sekalian yang Allah muliakan, demikian kajian kita di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk membuat kita semakin taat. Kalau ada pertanyaan silakan diajukan.